Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi orang-orang yang takwa itu adalah tandanya pertama dia mengamalkan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Yang kedua, mereka muhsinin. Mereka orangnya baik. Mereka orang-orang yang punya sifat ihsan. Yang ketiga, Allah menyatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un, artinya mereka itu sedikit tidur di malam hari. Ini tandanya orang takwa kepada Allah. Qaimin bil lail, dia bangun di waktu malam. Bangun apa? Bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nas bi sa'idin wahid yaumal qiyamah fayunadi munadin fayaqulu aynal ladzina kanu tatajaba junubuhum anil madaji' fayakumun wa hum qalil fayadkhuluna al jannata bighairi hisab summa yu'marun nas bil hisab, rawahul Baihaqi. Dihalau manusia di hari kiamat di satu halaman yang rata. Ada panggilan, ada seruan. Mana orang-orang yang renggang belakang mereka dari tempat tidurnya? Mana orang-orang yang jaga di malam hari beribadah kepada Allah? Payakumun, mereka bangkit. Wahum qalil, sedikit orangnya. Payadkhuluna al-jannata bighairi hisab, mereka masuk surga tanpa dihisab, tanpa ditimbang amalnya. Sudah mereka masuk surga, summa yu'marun nas bil hisab, kemudian diperintah manusia lain dengan hisab. Beribadah di malam hari ini adalah kelakuan orang yang takwa kepada Allah, dan itu sedikit. Orang yang beribadah di malam hari, dalam hadis disebutkan fayadkhulunal jannata bighairi hisab, dia masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya inya pang manggawi riba, umpamanya manggawi riba, tapi nya tahajud aktif. Kada kawa aktif tahajud orang riba itu. Kada kawa aktif. Orang nang banyak dosa kecil aja kada kawa tahajud itu aktif, apalagi riba. Menaktif juga kada ikhlas tahajudnya itu. Orang-orang yang beribadah di malam hari, orang-orang yang bakal masuk surga bighairi hisab, itu adalah orang-orang yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi wahum qalil, kata Rasulullah, mereka itu adalah sedikit. Beribadah di malam hari merupakan tanda atau sifatnya orang-orang yang takwa kepada Allah. Yang keempat, Allah menyatakan tanda orang yang takwa itu adalah mustaghfirin bil ashar. Mereka selalu istighfar kepada Allah di waktu sahur, di waktu akhir malam. Jam 4 itu waktu sahur. 4:15 masih sahur. 4:30 masih waktu sahur. Nah, waktu sahur digunakannya untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anas bin Malik berkata, khadamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirna an nastaghfira bis sahar 70 istighfar. Kami diperintahkan di waktu sahur itu beristighfar 70 kali. Khusus untuk waktu sahur. Karena orang yang istighfar di waktu sahur itu adalah orang-orang yang takwa kepada Allah. Ibadahnya, kelakuannya, sifatnya orang-orang yang takwa kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan sebuah hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala inni la ahummu bi'adzabi ahli al-ardi fa idza nadartu ila ummari buyuti wa ila al-mutahabbina fiyya wa ila al-mutahajjidin wal mustaghfirin bil ashar sarabtu anhumul azab. Ujar Tuhan, aku menghendaki menurunkan azab dengan penduduk bumi ini karena banyak yang maksiat kepadaku. Manakala aku lihat orang-orang yang suka sembahyang berjamaah,
Aku lihat orang-orang yang satu dengan lain cinta karena aku. Aku lihat orang-orang yang tahajud. Aku lihat orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Maka aku kada jadi menurunkan azab kepada penduduk bumi itu. Nah, jadi istighfar di waktu sahur ini luar biasa keistimewaannya. Kenapa sebabnya? Karena sahur itu adalah waktun masyhud, waktu yang disaksikan oleh malaikat yang mendapat giliran turun naik siang dan malam. Jadi untuk istighfar kepada Allah yang paling baik waktunya adalah sahur. Karena itu adalah kelakuannya orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashar hum yastaghfirun. Yang kelima, tanda-tanda orang yang takwa tadi disebutkan oleh Allah, munfiqina amwalahum lis-sa'il wal mahrum, mereka memberikan hartanya baik kepada orang yang minta-minta atau kepada orang yang tidak minta-minta. Para muhibbin rahimakumullah, orang fakir, orang miskin itu ada terbagi dua. Ada orang fakir miskin yang suka minta-minta, diberi juga. Ada orang fakir miskin tetapi dia dengan kuat menjaga kehormatan dirinya. Dia menampakkan kekuatannya, dia menampakkan keelokannya, dia menampakkan kebersihannya, sehingga orang tidak menyangka bahwa dia orang yang fakir miskin. Nah, tapi bila mana kita tahu bahwa dia itu memang fakir miskin, tetap diberi juga daripada kelebihan harta kita. Nah, itulah sifat orang yang takwa. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta mereka itu ada hak bagi orang-orang yang minta maupun orang yang tidak minta-minta. Nah, jadi disinilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang 5 tanda atau 5 sifat daripada sifatnya orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang takwa itu nantinya akan disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita tergolong dengan orang-orang yang takwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi